Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu seharusnya nggak jadi Kristen. Mereka ini hanya berputar-putar di jalan itu saja. Ini jawabannya, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Semoga Allah mengabulkan. Amin. Ini jawaban dari pertanyaan ini ya, pertanyaan ihdinas shiratal mustaqim ini ya. Nah, ini jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya, Siswanto Kusuma. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita tidak bosan-bosannya memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya jualah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat rohani dan jasmani, lebih-lebih nikmat umur, sehingga kita masih bisa bertemu, bermuajahah, bersilaturahmi melalui channel kecil ini. Tak lupa juga salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pendekat sunnahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan di hari kelak, di hari yaumil qiyamah, kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, subscribe, and comment. di pertemuan kita kali ini kita akan membahas ya surah Al-Fatihah ya, yang seringkali dijadikan oleh para murtadong ini untuk alasan ya, untuk alasan berpindah keyakinan. Katanya gara-gara surat Al-Fatihah ini mereka jadi murtad, dari Islam pindah ke Kristen. Kita pelajari ya bersama-sama supaya tidak gagal paham. Kita belajar dari dasarnya dulu ya, Fatihah. Kita bacakan dulu ya, nanti kita terjemahkan. Mohon dikoreksi kalau saya salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin. Yang jadi masalahnya di sini ya, kebanyakan para murtadong itu mengaku katanya gara-gara surat ini mereka berpindah keyakinan ya, dari Islam pindah ke Kristen. Masalahnya di mana? Masalahnya di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Artinya ialah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah ya, itu. Ini senjata andalan para murtadong ini untuk menyesatkan umat Islam yang masih awam ya. Ihdinas siratal mustaqim ini artinya ialah tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya. Mereka tidak melanjutkan ayatnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Cuman si murtadong ini larinya kemana? Larinya ke ini, ke Yesus. Sebentar ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya. Jawabannya bukan di Injil, bukan di itu, bukan di mana ya, bukan di kitabnya orang Kristen, bukunya orang Kristen yang katanya Alkitab itu, bukan. Jawabannya di sini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah ini jawabannya. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Semoga Allah mengabulkan, amin ya rabbal alamin. Nah ini artinya, ini jawaban dari pertanyaan ini ya, pertanyaan ihdinas siratal mustaqim ini ya. Nah ini jawabannya. Pertanyaannya kan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya kan, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah itu loh maksudnya. Ya, bukan akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Itu surat andalan mereka ya, para murtadong ya. Katanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Larinya ke Bible, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu pun langsung ditelan mentah-mentah tanpa mengkaji kebenarannya apa, tanpa mengkaji maksud dan tujuannya ya kan. Langsung menyimpulkan bahwa itulah Tuhan katanya kan. Salah saudara. Kalau yang tahu maksud arti daripada kata-kata akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, itu seharusnya nggak jadi Kristen. Karena apa? Yang disampaikan itu adalah artinya dia itu petunjuk, dia itu jalan, betul dia itu jalan menuju kepada Bapa. Tidak akan ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya dia itu jalan itu bukan tujuan ya kan. Mereka ini kan lain ya, menganggap jalan itu adalah tujuan itu sendiri. Analoginya begini, saya dari Jakarta ke Bandung ya kan, misalnya lewat jalan
Cipularang. Apakah jalan Cipularang itu adalah Bandung? Tentu bukan, kan begitu. Mereka ini hanya berputar-putar di jalan itu saja, tidak pernah sampai kepada tujuan, karena mengimani tujuan itulah jalan itu adalah tujuan itu sendiri. Begitu sesatnya mereka ini. Banyak yang mengatakan, yang katanya aku dan Bapak adalah satu, ya kan. Ketika dibantah, kalau memang Bapak dan Yesus adalah satu hakikat yang tidak bisa dipisahkan, berarti kalau Yesus makan, Tuhan makan. Berarti kalau Yesus berak, Tuhan berak. Masa iya Tuhan berak? Padahal sudah jelas ya, dikatakan dalam kitab mereka bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Tapi mereka masih ngotot ingin melihat Tuhannya, ngotot supaya Tuhan itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dilahirkan, bisa dibunuh oleh manusia, kan lucu itu kan ya. Kalau ditanya, Yesus itu bukan manusia biasa, Yesus itu mempunyai keilahian. Di mana letak keilahiannya? Jawabnya apa? Menyembuhkan orang sakit, membuat orang buta melihat, membuat orang lumpuh berjalan, ya kan? Bisa membangkitkan orang mati. Itu keilahiannya katanya. Dia tidak sadar bahwa ada kesaksian Yesus yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa kesaksian Yesus? Segala apa yang dikerjakannya itu adalah membuktikan bahwa dia adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Dia diberikan kelebihan-kelebihan, mukjizat-mukjizat untuk membuktikan kepada kaum kafir pada zaman itu bahwa benar Nabi Isa alaihissalam ini atau Yesus ini adalah utusan Allah. Tapi kan kaum Bani Israel waktu itu tidak ada yang mempercayai itu. Oke, terima kasih untuk sementara pembahasan kita. Nanti kita lanjut lagi mengenai surat Al-Ikhlas ya, yang dimana surat itu banyak membuat orang kafir menjadi muslim ya. Nanti kita akan ulas, kita akan bahas di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan mutlak dari pribadi saya sendiri. Kepada saudara-saudara saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Oke, terima kasih. Demikianlah video singkat ini, semoga bermanfaat. Tinggalkan like, share, komen, dan subscribe-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tak kurang.